Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selamat datang di acara podcast Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Para hadirin, hari ini sudah hadir di hadapan kita sebagai narasumber kita pada acara hari ini, yaitu Bapak Ustadz Khairul Faizin. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Bangka Tengah. Selamat datang Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Senang bisa berjumpa di acara yang mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah para hadirin yang berbahagia. Pertemuan kita kali ini mengangkat tema tentang fikih puasa. Pak Ustadz, bisakah Pak Ustadz jelaskan pengertian dari fikih puasa itu Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Terkait dengan fikih puasa, ya, karena puasa itu salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di dalamnya ada aturan-aturan yang datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang mengatur terkait dengan ibadah puasa, terkait dengan syarat sahnya, kemudian rukun-rukunnya, apa-apa yang membatalkannya, semua itu disebut dengan fikih puasa. Jadi fikih itu secara umum ya luas. Jadi segala hukum, aturan yang mengatur terkait dengan peribadatan umat Islam, mau itu sholat, mau itu zakat, haji, puasa termasuk di dalamnya, maka yang mengatur ibadah-ibadah tersebut disebut dengan fikih. Kalau terkait dengan sholat ya berarti fikih sholat kan gitu sebutannya. Terkait dengan wudhu ya fikih wudhu. Nah, kali ini fikih puasa yang kita bahas kebetulan di bulan Ramadan. Kira-kira itu Bu. Nah lalu apa saja yang menjadi syarat sah puasa? Terus rukunnya itu apa saja, bisa dijelaskan? Oh baik. Terkait dengan syarat rukun, ya. Semua ibadah itu terikat dengan aturan syarat rukun tadi itu, termasuk puasa. Tidak semua orang itu wajib menjalankan puasa. Ada yang namanya syarat wajib, ada yang namanya syarat sah, ya, yang kemudian disebut dengan rukun. Kalau syarat wajibnya itu ya Islam. Kalau tidak Islam kan tentu nggak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Yang kedua, baligh. Baligh itu harus cukup umur. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Kalau laki-laki kan ketentuannya dalam fikih itu umur 15 tahun atau sudah keluar mani. Kalau perempuan umur 9 tahun atau sudah keluar darah haid. Nah, itu disebut dengan baligh atau usianya sudah sampai. Kemudian akal, berakal, akil, orang yang berakal. Jadi orang gila ya tentu saja tidak wajib berpuasa. Jadi kalau untuk syarat wajib melakukan puasa setidaknya ada 3 ya. Tapi kemudian ada lagi yang menambahkan 1. Jadi 3 diantaranya tadi yang saya sebutkan harus Islam, kemudian baligh, usianya sudah sampai ya. Kemudian akil, orang yang berakal, dan yang keempat adalah orang yang mampu berpuasa. Artinya orang sakit, orang yang sudah tua renta, ya itu
sudah enggak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Ini syarat wajib puasa ya. Adapun rukun-rukunnya ada niat pada malam hari bagi puasa fardu. Ya, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niat itu dilakukan pada siang hari asalkan belum sampai melewati batas istiwa. Batas istiwa itu kalau enaknya ngomong ya sebelum duhur lah. Jadi jam 11 siang pun kalau kita mau puasa sunnah itu niatnya masih diperbolehkan, tapi dengan catatan sejak pagi dia belum makan apa-apa. Sejak pagi dia belum minum apa-apa. Hal ini dulu sering terjadi di zamannya Rasulullah. Ketika pagi hari Rasulullah tanya kepada istrinya, "Wahai Aisyah, ada makanan apa di rumah?" Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Enggak ada apa-apa ya Rasul." "Walah, kalau begitu aku puasa saja." Itu siang hari. Ini untuk membedakan antara niat puasa sunnah dan niat puasa wajib. Kalau puasa wajib termasuk puasa di bulan Ramadan atau puasa nazar barangkali, nah itu niatnya harus diucapkan pada malam hari sebelum fajar shodiq tiba. Selain niat, kemudian rukunnya lagi harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kita tahu ya banyak, setidaknya ada 8 hal-hal yang membatalkan puasa itu. Makan, minum, jima, muntah dengan sengaja dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan, meninggalkan hal-hal itu sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kira-kira itulah yang terkait dengan syarat atau rukun puasa itu. Mungkin itu Bu. Terus ini Pak, kaitan dengan tadi Bapak Ustadz katakan niatnya itu harus di malam hari. Tiba-tiba kelupaan nanti Pak. Misalkan kita lupa puasanya itu kita di malam hari itu lupa. Biasanya kan kadang-kadang orang tua ini kayak ya Pak ya sering lupa gitu. Nah itu bagaimana puasanya? Kalau puasa fardu ya tetap kalau lupa niat ya sebagaimana kita sholat lupa niat gitu. Dalam tinjauan fikih yo nggak sah. Tapi kan di bulan Ramadan ini kadang-kadang kita ketika sudah masuk bulan Ramadan itu disadari atau tidak yang namanya niat itu kan fil qalb, dalam hati. Ya, itu tempatnya niat. Ataupun kalau diucapkan nawaitu sauma godin itu kan lafadznya niat yang tidak wajib. Ya, indah syafi'iyah ya termasuk semua madhab melafadzkan niat itu hukumnya tidak wajib, yang ada dalam hati. Di kalangan ulama itu ketika ada dalam hati masuk bulan Ramadan, kemudian ada dalam hatinya itu aku nanti puasa 1 bulan penuh. Nah itu sudah dianggap niat. Jadi misalnya saya niat puasa setiap hari di bulan Ramadan, itu diucapkan malam hari di awal Ramadan. Nah itu sudah mewakili niat 1 bulan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus mengucapkan setiap malam. Kalaupun setiap malam, ulama kita itu sudah mensiasati dengan luar biasa. Di masjid-masjid kita ini enggak di Bangka, enggak di Jawa, di daerah manapun setahu saya di Indonesia. Setiap kita habis melakukan taraweh, itu biasanya kita melafadzkan niat bareng-bareng. Dan otomatis hatinya ikut berniat bahwa besok kita akan menjalankan puasa gitu. Jadi saya rasa begitu Bu. Jadi niat itu kan dalam hati. Bahkan ada ulama mengatakan asalkan sudah bangun sahur saja itu sudah ada niat dalam hati bahwa dia mau puasa besok.
Buktinya ya dia bangun untuk makan sahur itu. Karena sudah kebiasaan kita ya Pak ya, Ya. bulan Ramadan itu kan memang bulannya puasa ya, jadi ya sudah kita pasti niatnya itu sudah dari awal itu, Ya, itu berarti betul. sudah niat gitu Pak ya. Betul. Ya. Terus kaitan dengan syarat puasa tadi itu balik itu Ya. perempuan itu sekitar 9 tahun. Tapi kalau belum sudah umur 9 tahun tapi belum ditandai dengan haid itu gimana Ustadz? Apakah sudah termasuk wajib atau belum? Ya sudah Bu, Sudah ya? karena sudah mencapai Gitu ya. batas usia Usianya ya. 9 tahun tadi Bukan itu. dari tanda balik atau belumnya ya Pak? Iya, kalau sudah mencapai 9 tahun ya berarti ya dia sudah wajib puasa. Soalnya orang ya mohon maaf ini bagi perempuan yang datang bulan itu kan ya usianya kan ya berbeda-beda. Iya. Bahkan ada selama hidup nggak pernah datang bulan itu ada. Di antaranya ada riwayat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu pernah ada literatur yang saya baca, beliau itu sampai meninggal dunia tidak pernah haid gitu. Ya kemungkinan ya ada juga wanita-wanita yang lain yang mungkin ya saya nggak tahu ya, nggak pernah survei ya, mungkin mungkin ada juga di antara wanita-wanita perempuan yang ada di Bangka ini yang juga mengalami hal yang sama, tidak pernah haid seumur hidup gitu. Jadi kalau usianya sudah 9 tahun ya berarti dia sudah wajib menjalankan puasa gitu. Ini kaitan dengan yang membatalkan puasa ini Ustaz. Ya. Bisa dijelaskan secara rinci apa saja yang membatalkan puasa, karena selama ini biasanya orang-orang hanya taunya makan dan minum dan hubungan suami istri gitu kan. Ya. Apa ada lagi yang Setidaknya ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa. Mungkin harus saya jelaskan dulu karena di masyarakat kita itu banyak terjadi kesalahpahaman terkait dengan yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah ini 2 hal yang berbeda. Karena mohon maaf saya harus cerita sedikit ya. Iya. Pengalaman saya itu pernah silaturahim namu ke tempat kawan di siang hari di bulan Ramadan. Sampai di rumah beliau, saya melihat beliau itu ngopi dan rokokan. Padahal saya kenal beliau ini orangnya soleh lah ya, walaupun gak alim, tapi dia soleh, tekun ibadah. Betapa kagetnya pagi itu ketika saya melihat beliau itu sedang ngopi dan rokok. Lalu saya tanya, loh kenapa gak puasa? Udah batal Pak Ustadz. Ya, batal kenapa? Pagi-pagi habis subuh aku berantem dengan istri, marah-marah. Jadi dia menganggap bahwa marah-marah itu membatalkan puasa. Ya, padahal kan enggak. Ya kalau membatalkan pahala puasa mungkin ya, pahala puasa. Tapi puasanya sendiri tetap sah asalkan 8 hal yang membatalkan puasa ini tidak dilakukan. Gitu. Adapun rinciannya, ya, hal-hal yang membatalkan puasa yang disebut ada 8 tadi, ini saya kutip dari beberapa kitab fikih ya, mungkin bisa dikoreksi dan dibuka nanti, ada kitab fikih namanya Fathul Qorib. Ini kitab-kitab yang banyak dikaji di berbagai pesantren. Jadi yang pertama tentu makan minum. Tolong bantu ngitung Pak ya. Jadi nanti aku bilang 8 rupanya dihitung ada 20, kan malu aku. Baik. Jadi yang pertama tentu makan minum ya. Memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut sampai melewati batas. Ya, batas dalam hal ini adalah ya, tenggorokan. Kalau baru sampai mulut saja tapi nggak ditelan, nggak masalah itu. Kayak kumur-kumur itu nggak membatalkan puasa, asalkan tidak korupsi. Pas kumur-kumur korupsi sedikit cerit di sini, wah ya batal. Masuk walaupun setetes melewati halq
tenggorokan, maka itu membatalkan. Kemudian yang kedua, masuknya sesuatu selain mulut itu kan ada lubang hidung, ada lubang telinga, ada lubang depan belakang, ya depan belakang, kubul dubur. Nah, masuknya sesuatu itu dengan sengaja, maka itu juga membatalkan puasa. Adapun batasan-batasannya yang disebut dengan batasan-batasan yang bisa dikatakan batal, muntaha khaisum kalau bahasa fikihnya itu. Kalau hidung itu masuk ke dalam sampai kira-kira sejajar dengan mata ini. Nah, ini kalau kita masukkan air itu bisa kita rasakan ada panas-panas seperti ini. Kalau sudah masuk sampai situ itu bisa membatalkan. Kalau telinga itu sebatas mana yang bisa kita lihat. Misalnya ada orang lain nih melihat telinga kita. Nah, yang terlihat, nah itu batas luar telinga. Kalau sudah melewati batas itu masuk ke dalam, nah itu sudah membatalkan puasa. Kemudian masuknya benda baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang mengidap penyakit, misalnya kayak ambeien yang harus memasukkan obat itu dari lubang belakangnya, atau orang yang sakit kelamin, tak sakit apa itu yang akan ada itu pasien-pasien di rumah sakit yang kemudian dimasukin selang. Ya, nah itu bisa membatalkan puasa. Sudah berapa Pak? 2 ya? 2. Nah, bantu hitung. Yang ketiga itu jima, ya, hubungan suami istri. Yang keempat muntah dengan sengaja. Ya, kalau muntah nggak sengaja ya nggak batal. Ya ini kan semuanya berhubungan dengan kesengajaan ya. Tadi kalau misalnya nggak sengaja makan minum juga nggak batal. Yeah. Ya, nggak sengaja jima ya nggak batal. Tapi ya mana ada jima nggak sengaja. Iya. Insyaallah. Habis jima muntah dengan sengaja. Kemudian yang keenam gila, kehilangan akal. Nah, itu juga batal puasanya. Yang ketujuh, ini khusus bagi perempuan, haid, nifas, nah itu juga batal puasanya secara otomatis. Yang kedelapan, pas Pak ya, 8 ya, murtad, keluar dari Islam. Jadi selama kita tidak melakukan 8 hal ini, maka puasanya secara syariat dikatakan sah. Diterima atau tidak itu wallahu a'lam, ya. Jadi secara fikih selama 8 hal ini ditinggalkan, tidak dilakukan, maka puasanya sah. Adapun marah-marah tadi itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Ya mungkin pahalanya. Itu karena puasa itu kan ya sebetulnya itu tidak hanya meninggalkan makan minum atau yang membatalkan puasa, lebih dari ya menjaga hatinya juga, ya, dari penyakit hati, tidak suudzon kepada orang, tidak bohong, ya, tidak melakukan hal-hal maksiat lainnya. Nah, sementara ada hadis terkait dengan yang membatalkan pahala puasa itu. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. 5 hal ini kata para ulama bukan bukan nominal baku atau cuma 5 ini, enggak. Cuma pada waktu itu Rasulullah hanya sempat menyampaikan 5 hal ini. Jadi 5 hal yang dikatakan Rasulullah membatalkan pahala puasa itu al-kidhb, dusta, dia bohong pada siang hari, nah, maka dia kehilangan pahala puasa. Tapi puasanya tetap sah. Bedanya apa sih? Kan itu pertanyaannya. Daripada nggak dapat pahala puasa, ya mending nggak usah puasa. Loh, ini anggapan yang keliru juga. Ya,
kalau puasa kita tetap sah, minimal kita tidak berdosa, walaupun tidak dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita kemudian sudah kehilangan pahala, misalnya kita dusta ini bohong pada siang hari Ramadan, kita kan nggak dapat pahala. Lantas kemudian kita buka, daripada nggak dapat pahala, ya mending nggak usah puasa sekalian. Berarti berdosa. Sudah nggak dapat pahala, dia berdosa lagi. Ya, maka dari itu ya ketika sudah keceplosan dusta, ya istighfar wae, istighfar saja. Maksudnya itu jangan batalkan puasanya, minimal kan tidak berdosa kalau kita lanjutkan puasanya. Yang kedua al-ghibah. Ghibah itu kalau bahasa Jawanya ngerasani ya, Pak Kiai Haji Ali, bener ya? Ngerasani itu apa Pak? Bahasa Indonesianya gunjing. Ya, menggunjing ya? Iya. Menggunjing. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Sekali lagi bukan puasanya yang batal, karena kalau membatalkan puasa ya 8 tadi itu. Iya. Ini pahala puasanya. Kemudian yang ketiga wanamimatu, adu domba, provokasi. Itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima wan nadharu bisyahwat, melihat dengan disertai syahwat. Nah, 5 hal ini dalam hadis tadi bisa membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya tapi pahalanya puasa yang batal. Lah kata para ulama, ya tidak hanya 5 ini, karena ada perbuatan yang lebih parah lagi dari 5 ini. Misalnya fitnah, enggak ada kan di dalam 5 ini tadi. Kemudian apalagi sombong, iri, dengki dan lain sebagainya, itu enggak masuk dalam 5 ini. Maka kata para ulama 5 ini bukan batasan. Nah, tapi hanya saja Rasulullah waktu itu hanya berkesempatan menyampaikan 5 hal ini. Sebetulnya banyak hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka dari itu ya seyogianya kita puasa itu tidak hanya sekedar zahirnya saja atau meninggalkan makan dan minum saja, tapi lebih daripada itu hati kita juga ikut berpuasa. Maka dari itu tingkatan orang puasa itu kalau kata Al-Ghazali itu ada puasa awam, ya, puasa umum, ya puasanya kita lah, jujur saja hanya bisa meninggalkan makan, minum, jima, yang membatalkan puasa itu tadi. Sementara hati kita belum ikut puasa. Padahal ada puasa itu yang derajatnya khusus. Tadi kan awam, orang awam. Ini khusus. Di atas khusus itu ada khususul khusus atau khawas. Nah, itu puasanya orang khusus. Tidak hanya meninggalkan makan minum, meninggalkan bicara yang kotor, meninggalkan penyakit-penyakit hati, itu semuanya ditinggalkan. Sehingga puasanya itu ya zahiran wa batinan. Zahir batinnya semua ikut berpuasa. Nah, cuma syariat kita kan enggak mengatur sampai situ. Maksudnya fikih tadi itu. Ya cukup kalau puasa orang umum ya dikatakan sah, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah ketika dia mampu meninggalkan 8 hal tersebut. Ya, mungkin itu Bu ya, secara singkat. Ya, nanti kalau mau lebih komplit lagi ya ada Pak Haji Ali Muhsin itu. Baik Pak Ustadz, ini masih keterkaitan dengan yang membatalkan puasa ini Ustadz. Ya. Karena soalnya di masyarakat ini banyak kadang-kadang masih belum mengerti tentang apa saja yang membatalkan puasa, pahala itu tadi kan. Nah terus kayak misalkan hubungan suami istri, misalkan seperti misalkan ciuman, ini mohon maaf ya, Ustaz ya, misalkan ciuman, pelukan gitu, itu gimana? Apa membatalkan pahala puasa atau
tidak apa gimana? Ya, kalau ciuman enggak, pelukan juga enggak. Yang membatalkan itu ya jima tadi itu. Jima itu bersentuhannya antara kelamin dua pasangan tersebut. Kalau pelukan saja selama dia tidak keluar mani bagi laki-laki tadi itu. Tadi kan ada keluar mani di antara 8 tadi ada enggak, Pak? Nah, keluar mani, nah itu enggak batal. Kalaupun syahwat menggebu-gebu kalau kepada sesuatu yang halal dan tidak dibuat-buat, wah itu ya tidak batal puasa. Kalau dibuat-buat, memang dia sengaja bersenang-senang siang hari sampai muncul syahwatnya luar biasa, ya minimal dia masuk kategori wan nadharu bisyahwat tadi itu, bisa pahalanya yang batal. Jadi itu. Bukan puasanya yang batal. Nah, jadi kita harus bisa membedakan harus bisa membedakan. Soalnya begini, kita belajar fikih itu sebetulnya gampang ketika kita sudah tahu rumusnya. Dalam fikih itu kan dijelaskan misalnya terkait dengan fardu-fardunya, terkait dengan yang membatalkan. Ketika disebutkan ada beberapa hal yang membatalkan, berarti selain itu enggak batal. Nah, gitu aja, gampangannya gitu. Nah, misalnya disebutkan di situ dalam fikih itu yang wajib-wajib itu sekian. Ada 6 misalnya yang wajib. Saya ambil contoh biar lebih jelas lagi. Misalnya kayak wudu ya. Wudu ini kan banyak orang salah paham terkait dengan wudu. Itu kan ada 6 rukun yang harus dilakukan ketika wudu. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, ngusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, yang ke-6 tertib. Berarti selain ini itu enggak wajib. Yang rukun itu cuma 6 ini. Saya pernah menjumpai ada orang bertengkar, anak SMA, itu gara-gara wudu telinganya enggak basah. Ya, di Masjid Simpang Perlang, Pak, orang Kulur, sama-sama pulang sekolah, entah mampir sholat di situ. Nah, di teras masjid itu dia berantem, ya bukan berantem fisik, tapi debat sudah memerah matanya, urat lehernya itu sudah membesar. Ya, saya datangi, ada apa ini? Ini Pak, dia ini wudunya enggak sah. Dia berdebat. Maka saya tanya kepada mereka tentang rukun-rukun wudu. Ya, mereka bingung, enggak bisa jawab. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia tidak tahu terkait dengan rukun-rukun wudu, maka yang tidak rukun pun dianggap rukun gitu. Di antara 6 rukun wudu tadi kan enggak ada yang ngusap telinga ya. Enggak ada. Makanya ngusap telinga ketika wudu itu bukan bagian rukun wudu. Nyuci tangan, kumur-kumur, itu bukan rukun wudu. Ya, rukun wudu cuma 6 tadi. Selama 6 ini dilakukan udah sah wudunya. Lah simpelnya seperti itu. Misalnya yang membatalkan puasa tadi ada 8 itu. Berarti selain 8 itu tidak batal. Yang membatalkan cuma 8 tadi itu yang membatalkan puasa. Nah, ini logika kita, nalar kita kan sudah bisa berjalan sendiri itu. Nah, kemudian yang wajib apa aja tadi itu misalnya kan, berarti di luar itu enggak wajib. Rukunnya apa? Ya, kalau rukunnya dilakukan semuanya berarti sah. Selain itu berarti bukan rukun. Nah, simpelnya seperti itu Bu, kira-kira Bu, memahami ilmu fikih itu. Makanya ketika orang itu sudah tahu syarat, sudah tahu rukun, tahu yang membatalkan, 3 ini saja, itu nalar bisa berkembang. Oh, berarti cuci tangan ketika wudhu itu bukan rukun, berarti sunnah. Termasuk baca bismillah ketika wudhu, wah itu sunnah. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, lah itu semuanya sunnah. Makanya nanti akan ketemu berapa banyak sunnah. Kayak misalnya di dalam bulan Ramadan, sahnya puasa, itu kan tidak ada di dalamnya itu harus taraweh, ya nggak ada. Makanya taraweh itu sunnah, kan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah Bu. Kalau misalkan suntik itu gimana?
Suntik enggak. Enggak juga. Karena ya masuknya benda tadi melalui jauf. Jauf itu lubang yang sudah ada. Lubang mulut minimal ada 5 lubang. Mulut, hidung, telinga, jalan depan dan jalan belakang. Nah, sekarang ya tergantung suntiknya lewat mana. Kalau suntiknya lewat mulut nih, suntikannya besar, langsung kenyang habis disuntik. Iya. Jadi kalau suntik itu kan biasanya kan umumnya lewat mohon maaf ya lewat bokong atau lewat ini itu tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk misalkan kayak minyak angin gitu, menghirup minyak angin itu juga enggak kan bukan masuk. Iya. Kalau menghirup minyak angin batal ya berarti kita mencium apa-apa jadi batal semua, Pak. Iya. Kayak infus gitu gimana? Infus juga kan itu kan kayak aliran makanan gitu. Iya, kalau orang sampai kepada infus itu biasanya sakitnya sudah parah. Ya saran saya nggak usah puasa. Diperbolehkan kok nggak puasa bagi orang sakit. Ya. Nah, biasanya kadang-kadang orang tua ini kan suka apa istilahnya ngeyel gitu ya Pak ya. Kadang aku tetap mau puasa gitu. Kadang-kadang padahal udah kondisinya kadang sudah. Kalau dalam rangka pengobatan selain dari 5 jalan itu tidak membatalkan. Walaupun mau puasa juga nggak masalah begitu. Iya, nggak masalah. Tapi kalau sudah diinfus itu biasanya ya nggak kuat berdiri. Iya. Justru malah nanti kalau dipaksakan puasa itu dalam tinjauan syariat, iya itu malah zalim pada diri sendiri. Iya, betul. Sementara Allah memberi rukhsah, boleh orang sakit itu tidak berpuasa. Karena kalau sampai diinfus itu berarti ya sakitnya sudah parah lah. Ini selanjutnya untuk misalkan ada kondisi manusia ini kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin yang sedang hamil, sedang menyusui, seperti sedang sakit tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini ada nggak aturan fikihnya yang untuk menjelaskan tentang orang-orang yang dalam kondisi seperti ini? Ya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Setidaknya itu ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan pegangan. Wa man kana minkum, barang siapa ada di antara kalian maridon, sakit, atau ala safarin, atau dia musafir bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh mengganti puasa di hari-hari yang lain, gitu kan. Termasuk diantaranya ibu hamil atau menyusui. Nah, ibu hamil dan menyusui itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa karena dia masuk kategori orang yang sakit, orang yang payah. Ya saya sih belum pernah hamil. Tapi tinjauan syariat mengatakan begitu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang hamil itu mengalami kepayahan. Kalau dalam Al-Quran itu kan wahnan ala wahnin gitu ya Pak ya. Kepayahan di atas kepayahan. Maka agama kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi ibu hamil itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti harus diganti di hari-hari yang lain. Selain itu ada fidyah. Maka dilihat dulu ibu hamil tadi atau ibu menyusui tadi itu meninggalkan puasa. Itu kan ada yang dikhawatirkan itu. Khawatir terhadap kesehatannya sendiri atau khawatir terhadap kesehatan janin yang dikandungnya atau khawatir kedua-duanya. Nah, ini kafaratnya berbeda. Kalau misalnya dia khawatir dengan kesehatannya sendiri, maka itu persis sama seperti orang sakit. Dia cukup mengganti di hari yang lain. Jadi setelah Ramadan masuk Syawal, 2-3 Syawal, dia sudah bisa mengganti puasa yang ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan puasa dalam keadaan sakit 2 hari, ya berarti harus diganti 2 hari. Kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap kesehatan anaknya,
kesehatan janin yang dikandungnya, atau khawatir kedua-duanya, khawatir terhadap kesehatan dirinya dan juga khawatir terhadap kesehatan bayi yang disusui atau janin yang dikandungnya, maka selain dia mengganti puasa juga harus disertai dengan membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya, kira-kira itu Bu. Ya, jadi orang hamil itu ya boleh saja sih terus melakukan puasa. Kalau kuat gitu ya. Kalau kuat dan Kalau tidak sehat, khawatir. enggak mengkhawatirkan semuanya gitu ya. Nah, tapi seandainya dia memilih untuk tidak puasa karena kekhawatiran tersebut, maka itu pun dibolehkan dalam syariat. Cuma ya itu tadi aturannya harus diganti. Nah, kemudian kalau yang dikhawatirkan itu anaknya, kesehatan anaknya, maka harus disertai dengan bayar fidyah. Nah, mungkin itu. Terus dengan orang yang sedang bepergian itu, itu boleh tidak? Kan boleh tidak berpuasa ya. Betul. Apa ada aturannya, misalkan jarak waktu tempuhnya itu berapa gitu? Ya, kalau dalam mazhab kita itu setidaknya 2 marhalah jarak tempuhnya. 2 marhalah itu kalau di kompresi ya betul Pak, untuk ukuran Indonesia itu kurang lebih ada ulama yang mengatakan 85 kilometer, ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kita ambil ya yang panjang lah, misalnya 90 kilometer. Jadi kalau misalnya kita di Kopak ini di Bangka Tengah, kemudian menempuh jarak melampaui 90 km ya ke Mentok atau ke Sungai Liat sudah ya Pak ya. Ya, ke Sungai Liat itu sudah mencapai 90 km. Tapi ya tentu ada syarat dan ketentuan lain. Misalnya begini, membatalkan puasanya tidak boleh diniati dari awal. Misalnya begini nih, kita malam hari ini, waduh besok saya ada rencana mau ke Mentok, kan boleh nggak puasa, berarti nggak usah sahur lah, besok nggak usah puasa. Lah itu nggak boleh yang seperti itu. Kenapa? Yo mendahului yo qadar Allah. Iya kalau sampai ke Mentok, iya kalau besok nggak batal, sudah terlanjur pagi-pagi sarapan, ternyata kepala Kemenak ngasih tahu nggak jadi kita ke Sungai Liat. Nah, ayo mau apa? Nah, sudah terlanjur nggak puasa. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian berbuka puasanya itu harus di luar wilayah kita. Ya. Jadi kalau kita dari kantor Kemenak mau ke Sungai Liat, nyampe Kopak ketemu ada warung buka, kita kan udah berangkat nih, kemudian sarapan di situ. Setelah situ berangkat lanjut di Pantai Arung Dalem, ditelepon Pak Kemenak, Pak Limopsen nggak jadi. Udah terlanjur sarapan, apa nggak dosa? Ya, makanya kalau sudah sampai melewati batas wilayah di mana dia tinggal, berarti kalau sudah di Pangkal Pinang sana, nah itu sudah boleh kita melakukan. Tapi niat dari awal sudah puasa, tetap puasa. Malam harinya tetap niat sudah puasa. Pas di tengah perjalanan gitu dibatalkan gitu kalau sudah melewati wilayahnya. Iya, gitu ya, betul. Gitu. Boleh berarti. Boleh, bukan mau berangkat sarapan dulu, bukan. Belum niat, jangan niat dulu berarti Pak ya. Iya. Gitu. Karena kita nggak tahu tujuan kita ke Sungai Liat, jangan-jangan nggak nyampe ke sana. Tapi takdir membuktikan lain, kita harus balik lagi. Nggak jadi musafir gitu kan. Makanya itu tetap ada aturan-aturan. Nah kalau misalkan dalam perjalanan ke luar negeri itu Ustaz, kan beda kan jarak waktu Indonesia dengan luar negeri itu. Nah kita misalkan dari sini itu dalam keadaan berpuasa. Kalau di Indonesia itu kan rata-rata dari subuh sampai maghrib itu kan 14 jam ya, jarak tempuh jarak kita berpuasa itu. Nah kalau misalkan sudah sampai ke luar negeri itu belum sampai 14 jam tapi ternyata sudah di sananya itu sudah maghrib itu. Nah gitu apakah kita juga
menyesuaikan dengan waktu di sana. Iya, gitu ya. ikut sesuai waktu ya. di sana. Berarti dimanapun kita sudah nyampe itu waktunya buka ya tetap harus buka gitu ya. Iya. Atau buka dulu, nggak usah nunggu. Tadi kan musafir. Nggak misalkan bagi orang yang memang benar-benar pengen puasa. Ya. Kalau mazhab Syafi'i mengambil rukhsah itu lebih utama daripada tidak. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya sendiri selalu mengambil itu. Saya ke Sungai Liat, keluar kalau sudah melampaui 2 marhalah, rukhsah itu selalu saya ambil. Oh gitu. Ya. Sholat juga sudah saya jamak, saya qashar. Berarti Kenapa? itu lebih utama Lebih utama gitu ya. menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Karena itu rukhsah dari Allah. Allah memberi keringanan kepada kita. Kata Imam Syafi'i loh, Allah itu mau membantu kita, memberikan rukhsah keringanan itu. Kok kita menolak? Kayak sombong gitu ya. Kayak sombong. Tapi beda Imam Syafi'i, beda Imam Malik. Kalau Imam Malik kalau masih kuat ya ngapain? Masih kuat. Gitu. Nah, sementara saya itu lebih seneng mazhabnya Imam Syafi'i dalam hal ini. Makanya ya kalau kita lagi bepergian ya saya pilih untuk tidak puasa gitu kan. Mengambil rukhsah dari Allah itu sehingga kita bisa banyak berterima kasih. Ya terima kasih ya Allah, Engkau bolehkan saya makan hari ini. Insyaallah. Luar biasa ya. Oh ya. Baik Ustadz, selanjutnya ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman yang bunyinya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu kan kalau nggak salah ya Ustaz ya. Nah, ini kaitan antara secara fikihnya kaitan kewajiban untuk melakukan puasa dengan takwa itu sendiri gimana Ustaz? Oh iya. Korelasinya antara ibadah puasa dengan takwa gitu ya kira-kira itu ya. Iya. Kita bahas takwanya dulu. Ya. Yang disebut takwa itu kata para ulama itu banyak yang merumuskan. Namanya takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Puasa bagian dari perintah Allah itu. Baik ada perintah wajib di bulan Ramadan, ada perintah sunnah. Ya, kemudian banyak ibadah-ibadah itu yang kemudian lebih mudah kita laksanakan. Jadi kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa itu lebih besar di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lain. Kita bisa lihat realita ya. Orang kalau bulan selain Ramadan itu sholat malam, ya sholat hajat atau tasbih itu sangat berat sekali kita laksanakan. Tapi 20 rakaat tarawih tambah witir 3 di bulan Ramadan itu bisa semangat loh setiap bulan. Di luar Ramadan kita malas-malesan baca Al-Quran. Alhamdulillah ketika sudah masuk bulan Ramadan itu jadi agak rajin gitu. Nah ini bukti bahwa kebenaran sabda Rasulullah ya, bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu surga kan dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Ya, sehingga kesempatan kita untuk lebih dekat ke surga itu di bulan Ramadan lebih dekat sekali. Maka jika di dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kemudian mampu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya sudah barang tentu la'allakum tattaqun itu ya kemungkinan kita akan masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa itu. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Lah beda dengan yang tidak puasa, boro-boro menjadi takwa, ya malah lebih jauh lagi dari Allah. Diperintah puasa, dia enggak mau puasa, itu kan bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru makin jauh,
enggak makin menjadi orang yang bertakwa, tapi makin menjadi orang yang durhaka gitu. Kira-kira itu. Adapun dalil Al-Baqarah 183 tadi Bu ya. Iya. 183 itu kan menunjukkan bahwa puasa itu dulu juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurang lebih ayatnya begitu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya ya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang-orang sebelum kita, maksudnya ya umat-umat terdahulu, kita bisa lihat misalnya ada puasa yang sekarang menjadi disyariatkan pula, tapi hukumnya sunnah. Itu puasa Daud misalnya, ya puasa Nabi Daud. Itu kan nabi-nabi terdahulu, terpaut ribuan tahun dengan baginda Nabi Muhammad ya. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu puasa Daud. Kemudian di zamannya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Ibunda Maryam, dalam Al-Quran apa yang beliau katakan? Inni nazartu lirrahmani saumah walan akun, apa itu? Walan akun, apa lanjutannya itu? Jadi aku bernazar, kata Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Nah, puasa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam bukan puasa sebagaimana puasa yang kita lakukan, tapi meninggalkan bicara, meninggalkan ngomong-ngomong sama orang lain. Jadi diam, menahan diri untuk tidak ngomong. Karena puasa sendiri itu bahasa Arabnya kan saum atau siam atau imsak, mempunyai arti imsak. Imsak itu menahan diri. Jadi kalau dalam syariat kita yang dimaksud puasa, menahan diri dari makan minum, ya hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Kalau zamannya Sayyidah Maryam menahan diri untuk tidak ngomong, lah itu sudah juga dianggap puasa. Karena syariatnya berbeda, maka cara puasanya pun bisa berbeda-beda gitu. Ya, terkait ayat itu ya mungkin itu Bu. Ya. Baiklah Ustadz, mungkin ini saja yang cukup sampai sekian. Cuma dari obrolan kita mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan atau kesimpulan dari obrolan ini, silakan disampaikan. Baik, jadi intinya apa yang kita obrolkan terkait dengan fikih-fikih puasa tidak lain dan tidak bukan, harapan kita kan agar puasa kita itu lebih baik dan bisa membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Yang awalnya katakanlah derajat kita setengah takwa. Harapannya di bulan Ramadan ini kalau puasa dan ibadah-ibadah lain kita lakukan dengan baik, maka insya Allah keluar Ramadan prediksi peringkat kita atau derajat kita mencapai derajat takwa Allah. Sesuai ayat tadi, la'allakum tattaqun. Kalau sudah takwa Allah itu Masya Allah Bu ya. Kita bisa lihat ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali terkait dengan takwa. Jadi orang yang bertakwa itu ya pasti mulia di sisi Allah, akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah pasti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup banyak masalah. Kadang-kadang masalah
Satu selesai datang masalah baru, begitu seterusnya. Dan kita kadang-kadang merasa lelah, capek, kadang-kadang sampai ke batas putus asa dalam menghadapi masalah. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, ini janji Allah. Enggak sampai putus asa, enggak, selalu ada jalan keluar dan mudah bagi orang bertakwa itu. Soal ekonomi Allah lanjutkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalian kalau bertakwa akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka orang bertakwa itu ada jaminan kebahagiaan hidup di dunia. Kalau di akhirat nanti jelas. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu disiapkan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Salah satu cara cepat untuk mencapai derajat takwa Allah, maka Allah turunkan Ramadan buat kita. Kita puasa dengan baik, imanan wahtisaban, kita isi dengan aktivitas ketaatan dan ibadah lainnya. Ujung-ujungnya ya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Karena Allah itu menginginkan kita bahagia dunia akhirat. Maka solusi itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Tinggal kita mau melaksanakan apa tidak. Ya, mungkin itu sedikit kesimpulan atau motivasi buat kita agar supaya lebih bersemangat lagi menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin itu, Bu. Ya. Baiklah Ustadz, terima kasih atas segala ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Wabil khusus bagi umat muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.